Selamat datang di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang saudara terhubung dengan kami saat ini. Saudara juga dapat membagikan YouTube channel ini kepada teman, kerabat, dan sahabat yang lain. Inspire Community Center atau yang kerap kami sebut dengan ICC terletak di Faith Hotel Cihamplas, Bandung di lantai 6. Setiap minggunya kami mengadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama dimulai pukul 8 pagi, ibadah kedua dimulai pukul 10 pagi, dan ibadah ketiga dimulai pukul 12 siang. Setiap ibadah disertai juga dengan ibadah anak-anak atau yang kami sebut dengan iKids. Jadi tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama dengan kami. Saudara, untuk dapat bertumbuh kita memerlukan orang lain. Dan ICC memiliki komunitas kecil yang kami namakan iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu bersama saudara seiman lainnya, saling membangun dan juga menguatkan. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ini ya. Setiap hari itu baik, sebab ada Yesus bersama kita. Amin. Everyday with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WA saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram ICC Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6.25 pagi di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Baptis selam adalah salah satu tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya atau weekday dengan appointment. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan dibagikan. Mari kita catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Oke, siang hari ini saya rindu bagikan satu kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini dan minggu lalu itu adalah seri yang sama, yaitu The Stage is Yours. Last week, part 1 dan hari ini adalah part yang kedua. Ada yang datang minggu lalu? Oke, ada. Nah, saudara, hari ini adalah sambungan dari yang minggu lalu. Judulnya The Stage is Yours, part kedua. Boleh kita bilang sama-sama 1, 2, 3. Part 2. Oke. Ini adalah cerita tentang kehidupan satu tokoh Alkitab yang sangat amat terkenal di Perjanjian Lama, namanya Daud. Minggu lalu Daud dan Goliat, dan hari ini tentang Daud dan satu peristiwa besar di dalam kehidupan. Ya. Saya berdoa saudara diberkati pada siang hari. Saudara, sebelum kita mulai, kita lihat satu gambar berikut ini. Nah, ini adalah roller coaster. Coba angkat tangan siapa yang sudah pernah naik roller coaster. Lebih tinggi lagi. Wah, saudara lihat ini adalah orang-orang pemberani semuanya. Kalau aerofobia, mustahil bisa naik ini kalau saudara takut ketinggian. Nah, saudara, kalau saudara pernah naik ini, rasanya gimana? Sport jantung. Apalagi? Happy? Oh, rohnya keluar. Apalagi? Adrenalinnya naik, saudara. Saudara tahu, kalau saya seumur hidup 2 kali naik ini. Nah, kalau kita naik roller coaster, pertama dia kan akan
ngantri terus naik, dia masih jalannya datar, betul? Tapi lama-kelamaan dia mulai naik, krek, krek, krek sampai di atas. Tiba-tiba diapain saudara? Dilempar ke bawah. Wah, mulai saudara kita masuk ke dalam spiral yang kegulung-gulung, kaki di atas, muka di bawah, benar? Kalau ada kamera mukanya udah gak beraturan, baju udah acak-acakan, ada yang muntah mungkin, dan lain sebagainya. Dan itu rute yang panjang, diangkat ke atas, ke bawah, dibolak-balik. Kemudian selesai, finish, rata lagi. Ada sebuah kalimat bilang begini, life is a roller coaster. Life is a roller coaster, pernah terjadi di dalam kehidupan Daud. Ups and downs, twists and turns. Pernah di atas, di bawah, wah diacak-acak hidupnya. Pernah terjadi di dalam kehidupan Daud. Ada satu ayat pertama saudara. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Samuel 18 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Peristiwa ini adalah ada seorang anak muda namanya Daud mengalahkan Goliat. Setelah dia mengalahkan Goliat, hari itu lu udah gak boleh pulang. Gak boleh balik ke ayahnya, dia masuk ke istana. Sejak hari itu hidupnya berubah. Daud bukan orang kaya raya saudara. Ayahnya seorang petani dan dia seorang gembala. Masuk ke dalam komplek istana. Fasilitasnya nomor 1. Makanannya pasti enak, penjaganya the best. Dia semuanya hidupnya berubah, hidupnya enak. Dan saudara, gak cuma itu, ayat berikutnya. 1 Samuel 18 ayat yang kelima. Daud maju berperang dan selalu berhasil. Kemana juga Saul menyuruhnya sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai. Saudara, anak baru masuk ke wilayah istana. Waktu Saul suruh pergi ke sana, dia menang. Pergi ke sini dia menang. Setiap disuruh dia pulang, targetnya tercapai. Closing terus. Enak gak? Bos mana yang gak sayang sama anak buah seperti ini? Kalau saudara atasan, orang yang saudara pimpin datang closing. Targetnya tercapai. Siapa yang gak senang? Senang ya? Dan saudara, ini yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Setiap diperintahkan menang, pulang, menang, balik, menang. Promosi gak bisa ditolak. Dia mengepalai para prajurit. Ini adalah sebuah posisi dan jabatan eksekutif di mana dia membawahi banyak unit, ribuan sampai puluhan ribu. Jadi dia punya prestasi dan buat karir militernya menanjak. Tapi saudara, life is a roller coaster. Ketika hidupnya sedang baik-baik, hidup saudara sedang baik, adem ayem, nyaman, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak pernah diduga, tidak disangka, tidak bisa diprediksi. Sama seperti hal ini. Mari kita baca bersama-sama, agak panjang saudara. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan rincing. Lanjut. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, kita ngomong yang kenceng. 1, 2, 3. Berikutnya, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperuntukkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan ribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saudara, ada satu ayat firman Tuhan bilang seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi kita juga perlu firman yang ini. Jagalah telingamu dengan segala kewaspadaan. Hanya karena Saul tidak
menjaga telinganya, irritate telinganya. Saul lagi sayang-sayangnya sama Daud, lagi care-care-nya, lagi diorbitkan, lagi dipromosikan. Tiba-tiba life is a roller coaster sejak saat itu. Lagi sayang-sayangnya Saul berubah menjadi seorang monster yang sangat mengerikan buat Daud. Lagi akur-akurnya, lagi dibangga-banggain, tiba-tiba hidupnya berubah. Sejak hari itu sampai akhir hayat dua orang ini, mereka adalah musuh. Awalnya dari mana? Jagalah telingamu dengan segala kewaspadaan. Saudara tahu, hanya karena Saul tidak bisa menjaga apa yang dia dengar, hidupnya merusak dirinya sendiri, dan dia juga merusak kehidupan orang lain. Coba tepuk kiri kanannya, katakan, jagalah telingamu dengan segala kewaspadaan, karena ini sangat amat penting. Nah saudara, sejak hari ini Saul berubah menjadi orang yang paling berbahaya bagi kehidupan Daud. Saya bagi 2 poin pada siang hari ini. Yang pertama adalah rencana manusia. Poin yang pertama adalah rencana manusia. Di dalam kehidupan Daud, masuklah rencana manusia. Maksudnya gini, rencana manusia adalah apa yang Saul lakukan di dalam kehidupan Daud. Dia lakukan segala macam cara untuk menghancurkan hidup Daud. Hal yang pertama sudah kita buka sama-sama 1 Samuel 18 ayat yang kelima. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Nah ini tadi yang dia dipromosikan karir militernya. Tapi saudara lihat, karena bencinya Saul kepada Daud turun pangkat. 1 Samuel 18 ayat 13. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Hanya karena benci, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Karirnya dimatikan. Turun pangkat dari seorang eksekutif yang membawahi banyak unit. Sekarang dia hanya membawahi 1 unit yang kecil, hanya 1000. Dari jagalah telingamu, yang dia lakukan adalah dimatiin karirnya Daud. Saudara, bukan hanya karirnya Daud yang dimatiin, tapi Daudnya juga mau dimatiin sama Saul. Alkitab mencatat ada 9 kali percobaan pembunuhan Saul yang dia lakukan kepada Daud. Ada 9 kali, saudara. Ini adalah percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Saul kepada Daud. Jadi bayangkan, hanya karena beribu-ribu perkara, beribu-ribu dan berlaksa-laksa, 9 kali Daud mau dibunuh oleh Saul. Ini adalah secara langsung, depan-depanan, dan juga secara tidak langsung, ada modus-modusnya. 9 kali Daud mau dibunuh oleh Saul. Tapi saudara kita lihat, dari 9 percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Saul, ada 1 percobaan pembunuhan yang sangat beresiko tinggi dan sangat-sangat membahayakan Daud. Itu ada di nomor 3, saudara. Percobaan pembunuhan dengan modus pernikahan Daud dan Mikal. 1 Samuel 18 ayat 20 sampai 21. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Jadi intinya, Saul punya anak namanya Mikal. Anak raja ini jatuh cinta kepada Daud.
Daud mungkin punya karisma, punya karakter, kualitas seorang prajurit, dan Alkitab menuliskan elok rupanya. Jadi anak raja ini kecantol sama prajurit ini. Dan saudara, 1 Samuel 18 ayat 25. Mau dinikahkan Mikal dan Saul. Tapi kita lihat bersama-sama. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Kalau menikah itu ada namanya mas kawin. Saudara ingat-ingat waktu saudara menikah, mas kawin siap-siapin waktu itu. Nah, mas kawin itu adalah barang-barang yang berharga. Tapi ini ada satu tugas yang tidak biasa, di mana raja meminta mas kawinnya adalah kulit katan orang Filistin. Saya jelaskan saudara, bangsa Israel itu punya identitas fisik, yaitu sunat. Itu sebagai tanda bahwa mereka adalah umat Allah karena ada perjanjian dengan Abraham. Itu adalah konteksnya. Nah, ini terjadi kepada bangsa Israel, tapi bangsa Filistin tidak punya ritual dan kepercayaan itu. Jadi waktu Saul bilang mas kawinnya adalah 100 kulit katan bangsa Filistin, itu akan terjadi sebuah mengamuk secara massal bangsa Filistin kalau itu terjadi. Kenapa? Itu berarti penistaan kepada bangsa Filistin. Karena Daud akan melakukan satu hal yang bukan menjadi ritual, budaya, dan kepercayaan. Karena Allah mereka bukan Allah Israel, tapi Allah mereka adalah Dewa Baal. Jadi prediksi dari Saul adalah waktu Daud lakukan itu akan memancing kemarahan massal dari bangsa Filistin. Akhirnya bisa dibayangkan Daud akan dibunuh sekeji-kejinya. Jadi Saul itu seperti cuci tangan, saudara. Bukan dia yang bunuh, tapi yang bunuh adalah bangsa Filistin. Saudara bisa bayangkan orang yang iri hati hanya karena tidak bisa menjaga apa yang dia dengar, bisa sejahat ini mau menghancurkan hidup orang. Daud sedang berhadapan dengan Israel 01. Orang yang paling berkuasa di Israel. Jadi dia mau nyuruh apa aja. Kalau dibilang sikat, habisin, bunuh. Daud bisa apa? Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Akhirnya 1 Samuel 18 ayat 27. Tetapi hasilnya gimana? Apakah Daud mati secara mengerikan? Tewas secara mengerikan? 1 Samuel 18 ayat 27. Tetapi Daud bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu berapa? 200. Serta membawa kulit katan mereka dan dalam jumlah yang genap diberikan semerekalah semua itu kepada raja. Raja mintanya 100. Tapi Daud kasihnya 200. Tapi kenapa Daud tidak dikeroyok massa? Saudara, yang Daud hadapi adalah namanya Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama Israel. Raja Saul itu adalah jenderal perang. Dia sudah terbiasa berperang. Saudara, kita baca ini sama-sama. 1 Samuel 13 ayat yang kelima. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tengah laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ini terjadi beberapa ayat sebelum kejadian ini. Saul bisa mengalahkan pasukan puluhan ribu ini. Masa Saul gak bisa bunuh satu orang yang namanya Daud? 9 kali dicoba dibunuh. Kenapa Daud gak mati-mati? Bisa masuk akal, saudara? Seorang Saul, raja yang jago berperang,
Dia nggak mungkin nggak bisa pakai tombak. Kenapa 2 kali mau tombak Daud? Kenapa tidak berhasil? 9 kali percobaan pembunuhan oleh Saul. Tetap tidak berhasil. Siapakah Daud sebenarnya? Kenapa seorang jenderal perang seperti Saul nggak bisa beresin satu orang yang namanya Daud? Padahal dia sudah terbiasa membunuh puluhan ribu orang. Can you see the hand of God? Apakah kita bisa lihat tangan Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupan Daud? Harusnya udah dari dulu Daud ini tewas di tangan Saul. Karena Saul bukan orang yang tidak bisa membunuh. Dia seorang panglima perang, dia tahu bagaimana cara menewaskan orang. Tapi Daud berulang kali lolos dari tangan Saul. Can you see the hand of God? Ada rancangan jahat manusia, rancangan jahat Saul yang bekerja di dalam kehidupan Daud. Tetapi di saat yang bersamaan, poin yang kedua, rencana ilahi juga sedang berlaku di dalam kehidupan Daud. Amin. Saudara, 9 kali dicoba untuk dibunuh, gak ada satupun yang bisa menewaskan Daud. Yesaya 54 ayat 17 bilang seperti ini. No weapon that is formed against thee shall prosper. No weapon formed against you shall prosper. Gak ada senjata yang ditempa oleh manusia yang bisa mengalahkan. Saudara, ada satu produk ilahi ketika Tuhan sedang mempromosikan seseorang. Tahukah saudara, mau kita dijahatin orang, mau apapun senjata, apapun yang dilakukan oleh orang lain, ketika Tuhan mau mempromosikan orang, itu tidak bisa diganggu gugat. Amin. 1 Samuel 18 ayat yang ke-30. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Kemudian 1 Samuel 18 ayat 16. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka. Saudara, Daud secara karir mau dimatiin sama Saul. Diturunin pangkatnya, dilakukan segala cara supaya Daud diturunkan. Bukan cuma itu, Saul melakukan segala cara supaya Daud itu dimatikan. Tapi saudara lihat, semakin Daud diturunkan, direndahkan, ada hal yang aneh saudara. Kenapa justru prestasinya semakin naik? Yang menjahati dia adalah orang nomor 1 di Israel. Kenapa ketika Daud semakin ditutup jalannya oleh Saul, kenapa justru semua rakyat semakin mengasihi Daud? Can you see the hand of God? Saudara, produk ilahi ketika Tuhan mau meninggikan seseorang, mau sejahat apapun siasat orang, mau seburuk apapun orang lakukan terhadap orang yang sedang dipromosikan oleh Tuhan, ternyata tidak bisa diganggu gugat. Amin. Kenapa saudara? Mazmur 75 ayat 7 sampai yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita baca dari ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sebab, sudah muncul? Ayat yang ke-7 bilang seperti ini. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara,
ketika Tuhan sedang mempromosikan seseorang, Tuhan sedang ada proyek peninggian terhadap satu orang, itu tidak bisa diganggu-gugat. Sekalipun yang melakukan adalah Israel 01. Saul pun gak bisa menjamah Daud. Amin. Saudara, di dalam hidupmu, bila tuh siapa yang rindu hidupnya dipromosikan oleh Tuhan, boleh angkat tanganmu. Amin. Ketika Tuhan sedang ada proyek peninggian hidupmu, percayalah, gak ada yang bisa ganggu gugat itu. Bahkan hal-hal jahat, scam semuanya, hal-hal buruk, hal-hal yang tidak sehat yang diarahkan di dalam hidupmu, itu tidak bisa mengubah proyek peninggian yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupmu. Amin, saudara. Saul sudah melakukan segala cara, hal-hal yang brilian, hal-hal yang luar biasa. Dia sudah terbiasa membunuh ribuan orang. Tapi kenapa Daud yang hanya satu orang ini gak beres-beres? Kenapa? Karena ada rencana Tuhan yang sedang berlaku di dalam kehidupan Daud. So, jangan takut. Amin. Ketika Tuhan mau mempromosikan hidupmu, percayalah di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, di dalam hal-hal kehidupanmu. Ketika Tuhan, the stage is yours. Tuhan berikan panggung khusus atas namamu sendiri. Gak ada yang bisa ganggu gugat. Amin. Karena Saul akan berurusan langsung dengan Tuhan sendiri. Amin, saudara. Amin, yang kenceng amin ya. Amin. Saudara, percayalah Tuhan rindu mempromosikan hidupmu. So, jangan takut dengan hal-hal yang akan mencelakaimu. Hal-hal yang akan menindas dan segala hal. Karena itu gak bisa diganggu gugat. Ceritanya selesai, saudara. Daud akhirnya menjadi Raja Israel terbesar sepanjang masa. Saul ujungnya dia bunuh diri. Karena waktu itu kalah perang dan akhirnya dia bunuh diri. Saudara, ada satu hal yang menarik, ini sebagai penutup, ayat penutup, saudara. Apa yang Daud pikirkan ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Saul? Apa yang Daud pegang, apa yang dia simpan di dalam hatinya ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Saul? Apa yang dia percayai, apa yang dia yakini? Dikejar-kejar orang paling berkuasa di Israel, itu gak enak, saudara. Nyawanya dia pengen. Tapi kita ingin tahu, kenapa Daud bisa bertahan dan dia bisa tampil sebagai pemenang ketika dikejar-kejar, dimatiin karirnya, bahkan mau dibunuh oleh Saul. Ini yang Daud percaya. Dan saya berdoa biar ini juga menjadi keyakinan saudara di dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, kehidupanmu, dan apa yang kau lakukan. Ini ayat terakhir, saudara. Mazmur 18 ayat 1 sampai ke 3. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yaitu Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Kita baca baik-baik ini, saudara. Ayat yang kedua. Ia berkata, Daud berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allah gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Saudara, kita lihat ayat yang kedua ini, saudara. Bagi Daud, Tuhan itu adalah kekuatanku. Next. Tuhan itu adalah gunung batuku. Bisa slide berikutnya? Tuhan adalah kubu pertahananku. Tuhan adalah penyelamatku. Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah tempat aku berlindung. Tuhan adalah perisaiku. Tanduk keselamatanku, kota bentengku.
Saudara, maksudnya apa? Bagi Daud, segala sesuatu ini adalah sistem perlindungan militer. Ternyata bagi Daud, Tuhan itu adalah bukit batunya, tapi Tuhan juga kubu pertahanannya. Tapi Tuhan juga penyelamatnya. Tapi Tuhan juga gunung batunya juga. Tapi Tuhan juga tempat berlindung. Dan Tuhan juga itu jadi perisai. Dan Tuhan juga jadi tanduk keselamatannya Daud. Dan Tuhan juga jadi kota bentengnya Daud. Maksudnya apa, saudara? Kenapa Daud bisa bertahan di dalam kejar-kejaran dengan Saul dan dia lolos dari maut 9 kali? Karena bagi Daud, Tuhan itu cukup. Tuhan itu cukup, kenapa? Karena Tuhan bisa menjadi sumber pertolongan dengan strategi yang sangat banyak. Dia bisa jadi gunung batu dalam hidupmu. Dia bisa jadi perisai juga dalam hidupmu. Dia bisa jadi kota benteng dalam hidupmu. So, kenapa Daud bisa lolos? Karena apa? Karena Tuhan itu cukup bagi dia. Di dalam Tuhan, Daud dapatkan segala bentuk pertolongan. Mau perisai, ada Tuhan. Mau gunung batu, ada Tuhan. Mau kota benteng, ada Tuhan. Mau penyelamat, ada Tuhan. Mau tanduk keselamatan, ada Tuhan. Dan hal ini juga berlaku di dalam hidupmu. Tuhan itu cukup bagimu. Boleh bilang kiri kanannya, hei Tuhan itu cukup bagimu. Saya nggak tahu apa yang teman-teman lagi hadapi hari ini. Dikejar-kejar masalah, persoalan, berulang kali selamat. Wah, masalahnya selesai. Kemudian perkara-perkara yang sukar. Kenapa life is a roller coaster terjadi dalam hidupmu? Mari siang hari ini percaya, Tuhan itu cukup bagimu. Tuhan bisa berikan bermacam-macam pertolongan turun di dalam kehidupanmu. Dan jangan takut. Amin. Kalau sekarang saudara lagi takut, marilah percaya bahwa ya Tuhan, Engkau cukup bagiku. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan pada siang hari ini, saudara. Bawalah segala permohonanmu, segala kesukaranmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pada siang hari ini, kami datang secara pribadi membawa apa yang sedang kami alami. Doa-doa kami, pergumulan kami, mungkin kesehatanmu, finansialmu, pekerjaanmu, hal-hal yang sedang buntu di dalam hidupmu. Dan kau sudah angkat tangan, Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan saat ini. Tapi pada siang hari ini, mari datang kepada Tuhan. Dan kita berseru, Tuhan Yesus, Engkau cukup bagiku. Mengapa? Karena di dalam Tuhan kita bisa dapatkan segala bentuk pertolongan. Segala jalan-jalan pertolongan kita bisa temukan di dalam Tuhan. Dan mari katakan, Tuhan Yesus, Engkau cukup bagiku. Kau jamah setiap kami siang hari ini Tuhan. Kesehatan kau pulihkan, yang sakit kau pulihkan. Di dalam pergumulan pekerjaan, relationship, atau di dalam rumah tangga, Tuhan apapun itu, kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami beriman, kami simpan di dalam hati kami, Kau Tuhan sebagai sumber segala promosi di atas segala promosi. Dan kami berdoa, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang kotor, Tuhan bisa jaga kami dari segala sesuatu itu. Dan Tuhan Yesus, bersiang hari ini, kami berseru dan kami percaya ini keyakinan kami. Tuhan Yesus, Kau cukup bagi kami. Karena pertolongan-Mu, Kau punya banyak cara untuk menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk penghiburan dan kehadiran-Mu siang hari ini. Dan kami berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan
Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.